Ya, halo Kwanda Friends. Kembali lagi sama saya Suci. Ja, kyou wa Nihongo manabimashou, minasan. Ja, kyou no benkyou wa katakana desu. Jadi, hari ini pelajarannya tentang katakana. Buat apa sih belajar katakana? Padahal kan ada huruf hiragana juga, kanji gitu. Kenapa kita harus belajar katakana gitu? Nah, belajar katakana itu salah satunya untuk mengetahui tulisan apa saja yang digunakan dalam bahasa Jepang. Nah, kan tulisannya ada banyak nih, ada empat. Yang kemarin ikut pasti tahu nih, ada 4 tulisan. Nah, kalau misalnya kita belajar katakana itu ya itu salah satunya untuk mengetahui tulisan apa aja yang digunain dalam bahasa Jepang. Nah, selanjutnya yaitu mengetahui cara menulis kata serapan dalam bahasa Jepang. Jadi, katakana itu untuk menulis bahasa serapan, salah satunya ya. Ya, katakana listen to. Sekarang kita belajar katakana bab kedua. Oke, bab kedua. Apa sih beda katakana bab pertama sama yang listen kedua ini gitu? Nah, kalau kalian lihat ini. Nah, silakan kalau ada yang mau screenshot, silakan sambil screenshot ya. Ini tuh ada cara-cara nulisnya nih. Oke, step-step nulisnya. Bedanya katakana pertama sama katakana kedua ini adalah katakana pertama adalah dasarnya huruf katakana. Jadi kayak pelafalannya nih. A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Si, Su, Se, So. Nah, kalau yang sekarang adalah kombinasi pelafalan hiragana dasar plus kombinasinya. Kalau yang udah pernah belajar hiragana, yang ikut kelas hiragana sebelumnya, ini sama, ada huruf kombinasi. Jadi sekarang aku mau sampein tentang huruf kombinasi ya. Silakan, ini kalau mau di screenshot, screenshot ya, buat belajar di rumah, huruf A, I, U, E, O-nya. Oke? Nah, kalian lihat nggak ada perbedaan di huruf yang sekarang sama yang kemarin aku kasih? Perbedaannya di tulisannya nih. Lihat, A, I, U, E, O-nya dibacanya ke bawah. Kalau yang kemarin kan dari kiri ke kanan. Kalau yang sekarang dari atas ke bawah. Itu adalah huruf Jepang. Jadi huruf tulisan Jepang itu ada yang yokogaki dan ada yang tategaki. Nih, tategaki. Apa bedanya? Ya seperti ini, kalau yang yokogaki dibacanya dan ditulisnya dari kiri ke kanan, yang tategaki dari atas ke bawah. Oke, nah yang yokogaki sama tategaki buat apa sih? Dipakai nggak sih dua-duanya? Dipakai. Kayak di novel, itu biasanya pakai yang dari kiri ke kanan. Ada juga yang dari atas ke bawah, jadi tergantung. Nah, untuk pelajaran di buku-buku pelajaran, itu kebanyakan dari kiri ke kanan. Kalau yang tategaki itu suka ada kalau kalian baca komik Jepang, itu komik Jepang tulisannya dari atas ke bawah, dan bacanya pun dari kayak kita baca itu, apa namanya, Al-Quran, jadi dari kanan ke kiri gitu. Bukanya dari kanan ya. Oke, selanjutnya ini udah di screenshot ya. Ini kalau ada yang butuh tuh. Ada cara penulisannya dari 1, 2, 3 gitu. Oke, lanjut ya. Ini kan dasarnya ya. Katakana dasar. Nah, ini adalah huruf-huruf kombinasinya. Jadi, nggak semua huruf bisa dikombinasikan. Oke, hanya beberapa huruf yang bisa dikombinasikan. Huruf dasarnya ya. Nah, salah satunya ini nih. Ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se, so, ta, chi, tsu, te, to, ha, hi, hu, he, ho, lalu ra, ri, ru, re, ro. Ya. Nah, ini kombinasinya sama apa sih? Nanti, makanya ikutin terus. Kalau ketinggalan, kalian nanti bakalan bingung. Tapi nggak apa-apa, bisa diikuti. Nah, selanjutnya ada di huruf di kelompok ri, kelompok i. Kelompok i ada huruf i, shi, ci, ni, hi, mi, dan ri. Lalu ada kelompok ta. Ta, ci, su, te, to. Ya, oke. Lanjut ya.
Nah, ini aku mau kasih rumus, nggak rumus sih, rumus sederhana aja. Jadi, katakana, huruf tadi, huruf dasar katakana, plus, ini namanya teng-teng, dan maru. Teng-teng itu kayak tanda kutip, dan ada maru. Katakana dasar ditambah teng-teng atau maru menjadi ini. Ya, oke. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Jadi, kakiku keko. Ini tadi dibacanya kalau yang dasar apa? Ka, ki, ku, ke, ko. Ya. Nah, dikasih teng-teng ini ada teng-teng menjadi ga. Ga, gi, gu, ge, go. Ya. Lanjut ya. Nah, ini dari huruf apa tadinya kalau teng-tengnya hilang? Dari sa. Sa, ini teng-tengnya hilang, shi, su, ini se, ini so. Ya, dikasih teng-teng jadi za, ji, zu, ze, zo. Jadi pengucapannya tuh lebih tebal kalau dikasih teng-teng. Lanjut ada kelompok ta. Ini tadinya ta ya, ta. Dikasih teng-teng jadi da. Da, ji, zu, de, do. Lanjut ada ini dari huruf H. H. Dari H ya. Ini hilang dari H. H jadi ba, bi, bu, be, bo. Kenapa ini bu? Awalnya fu kan? Ha, hi, fu, he, ho. Nah, ini walaupun pelafalannya fu, tapi perubahannya sama dengan yang lain. Jadi bu. Babi, bu, be, bo. Oke. Selanjutnya nih, yang beberapa ada di kelompok H. Jadi kelompok H itu perubahannya ada dua. Ada ba dan ada pa. Jadi lebih tebal lagi, pa, ba, dan pa. Oke. Nah, pa ini berubah jadi huruf H dikasih maru. Ini namanya maru ya, maru. Maru itu artinya bulat. Dikasih maru. Pa, pi, pu, pe, po. Oke. Ya. Lanjut ya. Ini kalau ada yang mau screenshot, silakan di screenshot perubahan pakai teng-teng dan pakai maru. Nah, ini ada huruf apa? Huruf Ki. Ki ini mau berubah kemana ya? Kira-kira. Plus ya, yu, yo. Tapi kalian perhatikan, ini huruf ya, yu, yo-nya huruf kecil ya. Ini enggak sebanding, seperempat dari Ki. Jadi, kalau ini digarisin bagi 4, dia ada di bagian bawah sini. Oke. Ki ditambah ya, yu, yo kecil menjadi kia, kiu, kyo. Ya, menjadi kia, kiu, kyo. Oke. Lanjut, ada huruf shi. Ini huruf apa? Huruf shi. Shi ini ditambah ya, yu, yo kecil menjadi xia, xiu, xio. Ini hilang ya. Ini sebenarnya samar. Jadi biar kalian bisa paham aja, si kenapa jadi ditambah ya, kenapa jadi bacanya xia gitu. Karena awalnya dari si ditambah ya, jadi xia. Gitu. Nah, sekarang ci, huruf ci. Ci ditambah ya, yu, yo kecil menjadi cia, cu, co. Oke? Menjadi cia, cu, co. Lanjut ada huruf ni. Jadi ini kolom I ya, kolom I yang tadi ada garis warna apa tuh? Nah, ini ni ditambah ya, yu, yo kecil menjadi nya, nyu, nyo. Oke, nya, nyu, nyo. Lanjut.
ada huruf hi. Hi. Hi ditambah ya, yu, yo kecil menjadi hia, hiu, hyo. Ya, hia, hiu, hyo. Sama ya semuanya ya tuh. Hi-nya hilang ditambah ya, yu, yo. Lanjut ada mi. Mi ditambah ya, yu, yo kecil menjadi mia, miu, mio. Oke, mia, miu, mio. Terus ada kelompok ri. Ri ditambah ya, yu, yo kecil menjadi ria, riu, ryo. Oke, ria, riu, ryo. Nah, ini kolomnya. Coba kalian lihat. Ini huruf i-nya kecil kan? Kecil dibandingkan huruf ki-nya. Jadi, kalau ya-nya kecil dibacanya kya. Kalau ya-nya besar dibacanya kia gitu. Kia, kia. Oke. Kia, ini kiu. Nah, karena ini kecil dibacanya kyu. Kyu. Kalian ucapin aja di rumah ya. Kyu. Ini karena dia kecil jadi kyo. Jadi dibaca bareng-bareng ya. Nah, ini penulisannya secara tategaki ya bacanya ya. Kia, kyu, kyo, ja, ju, jo, cia, ciu, cio, nia, niu, nio, hia, hiu, hio, mia, miu, mio, dan ini ria, riu, rio. Oke. Nah, silakan di screenshot dulu kalau mau screenshot. Perubahan menggunakan ya, yu, yo kecil. Nah, lanjut. Ada perubahan apa lagi sih? Nah, ada gi. Tadi ki, sekarang gi. Pakai teng-teng. Tuh. Jadi, gi plus ya, yu, yo kecil menjadi gia. Gia, giu, gyo. Oke. Gia, giu, gyo. Ada ji. Lanjut ada ji ya. Ji plus ya, yu, yo kecil menjadi jia, ju, jo. Ya. Lanjut ada, ini huruf ci ditambah teng-teng jadi ji. Ji ditambah ya, yu, yo kecil menjadi jia, ju, jo. Ya. Terus ada hi. Hi pakai teng-teng ditambah ya, yu, yo kecil menjadi bia, biu, bio. Ini huruf apa? Dasarnya dari huruf hi. Hi ditambah maru. Ini maru ya. Kan yang kelompok maru itu hanya hi. Oke. Hi itu ada teng-teng dan maru. Jadi pi. Pi ditambah ya, yu, yo kecil menjadi pia, piu, pio. Oke, nah lanjut ya. Nih, ini kolomnya nih. Lihat kan, kalian kalau kombinasi begini, jadi dikasih teng-teng, dikasih ya kecil, dikasih teng-teng ada huruf kecil. Ya, tuh. Ayo silakan di screenshot kalau ada yang butuh. Buat belajar ya. Ayo baca lagi, ini dari tategaki ya. Kia, kyu, kyo. Gia, gyu, gyo. Kalau kia, kyu, kyo tadi yang nggak pakai teng-teng. Kalau pakai teng-teng bacanya jadi gia. Gia, gyu, gyo. Ini pakai teng-teng menjadi ja, ju, jo. Oke. Nah, ini ci. Ci pakai teng-teng dibacanya sama. Jia, ju, jo. Ini bia, biu, bio. Dan ini pia, piu, pio. Nah, ini ada pengecualian sih sebenarnya. Buat huruf ci, dikasih teng-teng, bacanya ji. Sama dengan shi, dikasih teng-teng, dibacanya ji. Cuma yang sering digunakan adalah yang ini. Kalau menggunakan huruf ji. Ji itu yang sering dipakai dari shi. Dari shi. Kalau ci ini ada pemakaian yang khusus. Jadi nggak semuanya pakainya ci. Ci ini khusus dan jarang-jarang banget keluar.
Kalau namanya puji. Nah, ji-nya itu pakainya ini. Ji ini. Ci ditambah teng-teng. Bukan puji, bukan pakai ci. Pakai teng-teng, bukan ini ya. Oke. Nah, setelah tadi marudang tenteng dan ditambah ya kecil, yu kecil, sekarang ada su. Su kecil. Itu untuk rangkap konsonan. Ya, rangkap konsonan. Konsonan itu apa sih? Konsonan itu yang huruf mati. Jadi selain a, i, u, e, o, k, k, ku, ke, ko itu rangkap konsonan. Misalnya kayak apa? K mati gitu, itu tuh rangkap konsonan. Oke. Nah, selanjutnya ada garis panjang. Garis panjang ini adalah vokal panjang. Ya, vokal panjang. Nah, ini su kecil ini ada di hiragana juga. Hiragana ada su kecil. Hiragana sama. Kombinasinya sama. Nah, ini vokal panjang. Kalau di hiragana, vokal panjang itu pakai a, i, u, e, o. Misal, oka-sang. Oka-sang. Artinya kan ibu. Oka-sang. Itu pakai vokal panjang. A. A-nya itu ditulis A. Kalau di katakana pakai vokal panjang. Contohnya seperti ini. Kalau di katakana. Kalau hiragana saya nggak akan mundur membahas hiragana lagi ya. Kita akan maju terus. Makanya diikutin. Nah, ini nih contoh vokal panjang nih. Europa. Europa. Ya. Europa. Yo ini panjang. Europa. Ini ro, ini su kecil, dan ini pa. Dia double. Ini yang namanya konsonan tadi. Europa. Ropa. Pa-nya ini yang konsonan. P-nya. Oke. Nah, langsung ini ada huruf apa? Ada kata apa ini? Singapura. Ini artinya Singapura. Oh, ini artinya Eropa ya, Eropa. Nah, ditulis dalam bahasa Jepang kayak gini nih, kalau Eropa. Singapura kayak gini. Ini si, ini ada en, ada ga, ada pu, dan ada huruf panjang. Ya, dan ada ru. Oke. Nah, untuk kalian yang namanya Fitri atau Tiwi atau ini nih. Jadi kalian jangan khawatir, atau Vera gitu ya. Ada, kalau di dalam katakana ada huruf fa, fi, fu, fe, fo itu ada. Ya, kalau di huruf katakana, hiragana itu nggak ada. Nggak ada fa, fi, fu, fe, fo, nggak ada. Adanya ha, hi, hu, he, ho. Fu ada, tapi fa-nya nggak ada. Fa, fi, fu, fe, fo. Fu doang kan yang adanya. Nah, oke, ini diingat ya. Nih, namanya Fitri ditulisnya seperti ini. Namanya kan Fitri. Ditulisnya Vitori. Kenapa? Karena orang Jepang itu berdasarkan dengan pendengaran dan pengucapan. Jadi dia bukan penulisan, tapi pelafalan dan pendengaran. Jadi kalau orang dengar Fitri, oh Fitri, oh tulisnya Vitori gitu. Kenapa nggak Fituri? Karena lebih dekat ke Vito, bukan Vitari gitu, bukan gitu. Jadi gitu ya. Nih, ada kelompok, ini kan fa, fi, fu, fe, fo, contohnya Fitri, tulisannya seperti ini, i-nya kecil. Jadi ditambah a, i, u, e, o-nya kecil, jadi kayak gini. Yang tadi kan ya, yu, yo gitu. Kalau ini bagian a, i, u, e, o yang kecil. Lanjut ya, ada huruf T. T ditambah i kecil menjadi ti. Ya. Dan to ditambah u kecil menjadi tu. Kalau to kan udah ada, ta, ci-nya nggak ada, ci, ti nggak ada. Jadi ti itu dari sini. Ci itu tetap itu huruf dasar gitu.
Ti. Terus kalau namanya Didi berarti T kasih teng-teng, kasih I kecil. Jadi di. Oke. Nah, contoh namanya si Tika ceritanya. Tika. Tulisannya gini ya, Tika. Tuh. Lalu ada bagian fa. Nah, tenang aja, kalau untuk yang namanya Vera, itu kan Veranya beda dengan Fitri. Fitri dan Vera, Vera gitu. Itu pakainya V gitu. Nah, kalau V itu dari huruf U. U kasih teng-teng tambah A jadi W. Ba, jadi ba. Terus ada U kasih teng-teng kasih huruf I kecil jadi V. Yang namanya Vivi pakainya ini. Ya. Nah, ada U kasih teng-teng. Ini namanya ini bacanya Fu. Fu. Ya, terus ini ada E jadi V. V. Ini Vo. Ya. Oke. Nah, ini contohnya nih. Misalnya namanya Vera. Tulisnya gini. Vera. Ya, nih. Nah, saya mau kasih lihat cara nulis. Maksudnya kalau di tulisan kayak gimana sih? Ini kan di komputer ya, komputer. Nah, kalau misalnya di tulisan nyatanya kayak gimana sih cara nulisnya? Oh ya, ini dulu nih. Terakhir, tiwi, tiwi. Jadi ada wi, w. Wi itu pakainya u kecil, u ditambah i kecil, jadi wi. Tiwi. Namanya tiwi. Ti-nya dari sini, wi-nya dari sini. Aku mau kasih lihat tadi kan penulisan katakana udah. Nah, pengaplikasian huruf katakana tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu. Jangan kita belajar buat apa sih huruf-huruf banyak-banyak gitu, dipakai nggak sih gitu, dipakai dong. Contohnya ini. Contohnya ini ya. Nah, ini tuh apa? Ini tuh komik. Dalam bahasa Jepang manga. Manga itu komik ya. Manga itu komik. Nah, salah satu penggunaan huruf Jepang itu di komik, cara penulisannya itu yaitu di ini nih, tategaki. Tategaki itu yang berdiri, tate itu berdiri, dan penulisannya itu artinya tulisan berdiri gitu. Dibacanya dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Tuh, kayak gini. Coba kalian lihat, di sini ada berapa huruf, jenis huruf. Kan kalian udah pernah belajar hiragana nih, terus aku udah kasih juga katakana. Tuh, ini ada berapa? Ini mana huruf katakana, yang mana hiragana? Ini hiragana, kanji, katakana. Ya. Tuh. Nah, di sini katakana. Doitsu. Artinya Jerman. Tuh. Lanjut, ini ada doitsu lagi, ini kanji. Ya. Aku nggak akan kasih tahu artinya dulu. Kalian belajar dulu aja baca, nanti baru kita bahas soal manga lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, nah terus ini ada katakana yang mana lagi? Ini katakana. Berarti kan semua huruf dipakai ya, tuh lihat. Nah ini nih, salah satu penggunaan katakana selain untuk menulis kata serapan, yaitu kalau di buku kayak gini, untuk ekspresi kayak ini. Ini bacanya apa? Ini H, ini H. Jadi baca wah. Jadi kalau di kita tuh kayak WK gitu. Fakta tentang Doraemon. Kalian lihat ini Doraemon, Doranya pakai katakana dan Emonnya pakai hiragana. Dora itu artinya adalah kucing liar. Dora dari kata Dora Neko, kucing liar. Dan Emon, nama laki-laki zaman dulu. Tadi Anda nanya bedanya Kung, Chang, sama itu apa? Nah, dulu bukan pakai Kung, tapi pakai Emong untuk
penyebutan nama laki-laki. Jadi Doraemon itu adalah kucing liar jantan gitu. Tapi Doranya pakai katakana ya. Emonnya pakai hiragana. Oke, cukup sampai di sini dulu kelas hari ini. Terima kasih untuk Kak Suci, terima kasih untuk Wanda Friends semua. Selamat liburan untuk yang sudah liburan, dan selamat belajar untuk yang masih PAS atau masih ada kelas di sekolah. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Bye-bye.